Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita hari ini dengan saya Dini Kesuma pada pembelajaran biologi dengan topik bahasan paru-paru sebagai alat ekskresi. Pada pembelajaran kali ini dalam topik paru-paru sebagai alat ekskresi yang perlu kita bahas adalah pertama tentang struktur paru-paru, kedua paru-paru sebagai alat ekskresi, dan ketiga mekanisme pembentukan karbon dioksida uap air. Berikut ini adalah struktur paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada, dibungkus oleh selaput yang dinamakan pleura. Paru-paru kanan terdiri atas 3 lamela dan paru-paru kiri terdiri atas 2 lamela. Paru-paru terdiri atas gelembung paru-paru yang dinamakan alveolus. Di alveoluslah tempat terjadi pertukaran antara karbon dioksida, uap air, dan oksigen. Pada pembelajaran sebelumnya, paru-paru merupakan sebagai organ pernapasan pada manusia. Karena paru-paru juga mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, maka paru-paru juga disebut sebagai organ ekskresi. Pengeluaran karbon dioksida oleh paru-paru merupakan sebagai usaha tubuh menjaga keadaan asam basah di dalam darah. Karbon dioksida sebagai hasil metabolisme glukosa di dalam tubuh dikeluarkan melalui paru-paru pada mekanisme ekspirasi. Selanjutnya, bagaimanakah mekanisme pembentukan H2O dan CO2? H2O dan CO2 terbentuk dari proses respirasi aerob, yaitu pemecahan molekul glukosa C6H12O6 yang terjadi di dalam sel atau disebut dengan intrasel yang bereaksi dengan oksigen, menghasilkan uap air dan karbon dioksida dan ATP. Molekul air yang dihasilkan adalah dari proses pemecahan tersebut. Dengan reaksi glukosa sebagai molekul karbon C6 pada proses glikolisis dipecah menjadi 2 molekul C3. Selanjutnya 2 molekul C3 atau dikenal dengan asam piruvat akan diubah menjadi 2 molekul asetilkolin. Dalam proses perubahan tersebut dikenal dengan istilah dekarboksilasi oksidatif. Pada proses inilah dihasilkan karbon dioksida. Selanjutnya 2 molekul asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs. Di dalam siklus Krebs ini juga dihasilkan 4 molekul karbon dioksida. NADH yang dihasilkan dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs selanjutnya masuk ke rantai respirasi. Di rantai respirasi, molekul-molekul tersebut diubah menjadi ATP. Dalam proses pengubahan tersebut dihasilkanlah H2O dan CO2. Selanjutnya H2O dan CO2 dari dalam sel berdifusi keluar. Pertukaran karbon dioksida dan CO2 yang terjadi di jaringan selanjutnya dibawa ke dalam kapiler-kapiler darah, yang selanjutnya dibawa ke paru-paru. CO2 hasil dari proses metabolisme glukosa di dalam sel. Sekitar 60% sampai 70% diangkut dalam bentuk ion bikarbonat HCO3- oleh plasma darah. Sekitar 6% sampai 10% karbon dioksida diangkut plasma darah dalam bentuk senyawa asam karbonat H2CO3, dan kurang lebih 25% CO2 diikat oleh hemoglobin membentuk karboksihemoglobin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang paru sebagai alat ekskresi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.